Bismillah, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Eh kita lanjutkan. Kemarin ada gangguan sedikit, ada acara dadakan, insya Allah diganti hari ini pagi. Sekarang masuk apa ya? Masuk kepada Muqaddimah Al-Usuliyah ya, kalau tidak salah sampai sana. Halaman 24. Ya, silakan dibuka halaman 24 Al-Muqaddimatul Usuliyah ya. Pengantar dasar sebelum masuk ke ilmu usul fikih ya. Pengantar ini sangat penting dalam usul fikih yang ala thariqatul mutakallimin ya. Ala thariqatul mutakallimin sebagaimana kitab-kitab usul fikih yang dalam mazhab Maliki, Syafi'i ataupun mazhab Hanbali ya. Karena nanti yang banyak digunakan yaitu teori-teori yang ada di dalam muqaddimah ini. Walaupun dalam kitab Al-Khulathah itu sangat sederhana ya. Hanya pengenalan saja, apa itu idrok, apa itu ilmu, apa itu nazar. Tapi kalau dalam usul fikih yang tebal itu dibahas tuntas ya, dan panjang lebar. Bisa dilihat di kitab Jam'ul Jawami, Ghayatul Usul, ya, kemudian di Al-Burhan, kemudian Al-Mustasfa, itu cukup panjang lebar membahas tentang muqaddimah usuliyah seperti ini ya. Sekarang kita masuk saja ke halaman 24 ya. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Ustaz, Jarratil 'adah ya, kalau nggak salah udah sampai 27, Ustaz. 27 itu sudah. Sudah. Iya, Anwaul Ya ya. Oh iya, saya lupa ya. Ya ya. 27 berarti. Ya ya ya, siap. Berarti masuk ke idrok ya. Anwaul ilm. ya, Anwaul ilmi. Anwaul ilm ya. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Anwa'ul ilmi yanqasimul ilmi ila qismaini daruriyun wa muktasabun. Ya. Fal ilmu daruri ma la yaqa'u an nadhar wa istidlalin kal ilmil waqi' bi ihdal hawasil khams wa hiya as-sam'u wal basar wal lamsu wasyum wal dzauq ya. As-sam'u itu mendengar, basar melihat, al-lams menyentuh, asyum menghirup, apa namanya? Mencium ya, mencium, wa dzauq dan merasakan. Fa innahu bimujarradil ihsasi biha yahsulul ilmu min ghairi tawaqqufin ala nazarin wastidlalin. Wa kal ilmi bi anna an-nara tuhrik wa anna al-hajma as-saghira la yumkinu an nudkhila fihi al-hajma al-kubra kabira. Wa qad yastawi fi hadzal idrak al-kabir wa saghir bihaitsu law du'iya saghir li ayadkhula minas saqbi saghir fil bab la dohika wa aba li'annahu yudrik anna hadza muhal wa anna al-jismal kabir la yumkinu ayyalija fit saqbil saghir ya. Wa ammal ilmul muktasab fa huwa al ilmun natij an nadarin wa istidlalin kal ilmi bi anna al alama hadithun ya. Fa innahu wa in kana alaman fa innahu yatawaqqafu ala nadar wa dalil wa kal ilmi bi anna majmu'a zawayal musallas yusawi mi'ah wa samanina darajah fa innahu wa in kana alaman wa in kana ilman wa in kana ilman illa annahu mutawaqqifun 'ala nadhar wa dalil. Selanjutnya musannif ingin menjelaskan tentang ilmu ya. Nah, di dalam
dalam atau dalam usul fikih ataupun dalam mustalahul hadis atau dalam ilmu-ilmu apapun, itu ilmu itu mustarok ya, lafdun mushtarok. Lafdun mustarok itu lafadznya satu tapi maknanya bisa banyak. Nah, kadang sering tertukar-tukar ya. Maka Imam Al-Ghazali dalam Mustasfa itu juga mengatakan ketika kita akan berdiskusi tentang ilmu, berdialog, berdebat, maka dipastikan di awal apa yang kita maksud dengan ilmu. Karena ilmu itu lafdun mustarok. Mustarok itu satu lafad, tapi maknanya bisa banyak. Maknanya banyak. Ya. Makanya ketika ingin munazoroh atau dialog atau diskusi, pastikan dulu makna ilmu yang mana yang akan dibicarakan. Ilmu itu ada kalanya dalam bahasa dalam apa ya, dalam diskursus ilmu-ilmu keislaman ada kalanya ilmu itu bermakna yakin ya. Jadi pengetahuan sampai 100% itu ilmu. Ada kalanya ilmu itu kumpulan pengetahuan. Makanya ada ilmu usul fikih, ada ilmu fikih ya. Padahal di dalamnya ilmu fikih dhanni, tetapi disebut ilmu karena ilmu di sana bukan ilmu bimaknal yakin ya. Ilmu di sana hanya kumpulan apa ya, pengetahuan-pengetahuan saja yang memiliki satu topik yang sama. Ada kalanya ilmu itu makna apalagi ya, banyak makna. Nah, ilmu yang dimaksud di sini ilmu yaitu bimaknal yakin. Ya. Ilmu artinya sama dengan yakin. Makanya sering khobarul mutawatir yufidul ilma lal amal. Yufidul ilma wal amal. Khobar mutawatir itu memberikan atau menunjukkan kepada kita akan ilma. Ilma di sana maksudnya yakin. Wal amal dan juga wajib mengamalkan. Ya, jadi anwa'ul ilmi di sini lebih kepada makna yakin. Ya, jadi sekali lagi ilmu itu lafdun mushtarok, artinya satu lafad ilmu tetapi memiliki banyak makna. Nah, kita harus menentukan dulu maksud ilmu yang akan dibahas itu ilmu apa? Ilmu yang maksudnya yang mana? Ya, apalagi ketika dialog, ketika bicara, ya. Itu supaya nyambung, ya. Nah, ilmu di sini lebih kepada yakin. Kemudian anwa'ul ilmi ini lebih kepada al-ilmul hadis, ya. Ilmu itu kan ada ilmu qadim, yaitu ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allah yuttasafu bisifatil ilmi wa huwa alimun, ya. Ada ilmu yang hadis. Ilmu hadis itu ilmu makhluk, yaitu salah satunya ilmu manusia. Ya. Nah, yang dibahas ini anwa'ul ilmi, ilminya al-hadis manusia. Karena ilmunya Allah tidak terbagi, ya. Tidak ada doruri, tidak ada muktasab. Ya. Bagi Allah semuanya diketahui dengan mudah. Tidak ada mudah dan lebih mudah, tidak ada sulit dan lebih sulit. Ya. Itu hanya ada pada manusia yang memiliki kemampuan terbatas. Maka kata musannif, yanqasimul ilmu ila qismain. Ya, ilmu manusia itu, keyakinan manusia itu ada dua. Pertama doruri, yang kedua muktasab. Ya. Doruri itu sesuatu yang sulit dihindari. Maka dengan tanpa harus berpikir panjang, sepintas kita sudah bisa menangkap kalau itu benar. Kalau muktasab, itu harus dikasab. Kita sampai kepada keyakinan tapi melalui proses, ya, melalui perjuangan. Ya. Maka di sini fal ilmu doruri ma la yaqa'u an nadharin wastidlalin. Ilmu doruri ini, pengetahuan atau keyakinan yang mudah ini, itu dihasil ma la yaqa'u an nadhar wastidlal, sesuatu yang tidak memerlukan berpikir ataupun istidlal. Kita mengarahkan mata kita ke atas, melihat matahari, ya sudah, kita yakin kalau ada matahari. Tidak perlu mikir panjang. Ya. Atau tangan kita di atas diangkat di atas api. Maka dalam benak kita langsung menangkap dengan yakin kita punya ilmu kalau api itu panas. Ya. Kemudian tidak perlu mikir ini api panas atau tidak. Langsung dengan sepintas langsung bisa kita tangkap. Kita dapat
Dadat. Kemudian contoh lain misalnya pokoknya segala pengetahuan yang didapatkan melalui panca indera itu salah satu sumber ilmu doruri. Ya. Walaupun tidak semua panca indera bisa menangkap berita dengan benar. Tetapi pada dasarnya dalam keadaan salamatul hawas itu salah satu sumber keyakinan. Kita lihat orang tua di rumah, berarti yakin orang tua ada. Ya. Nah itu ilmu doruri, tidak perlu mikir panjang. Kita keluar, kemudian hujan, ya sudah. Ya. Tidak perlu mikir panjang, kita yakin bahwa itu hujan. Itu disebut dengan ilmu doruri. Nah ilmu doruri ini menjadi aksioma di dalam ilmu pengetahuan. Karena selain doruri nanti ada, selain ilmu itu ada ada zon. Ya, ilmu doruri ini mirip dengan sawabit. Ya. Sawabit itu aksioma di dalam fikih. Ya. Jadi fikih-fikih yang berbeda itu ketika didiskusikan, didebatkan harus kembali kepada doruri. Karena doruri ini diyakini oleh semua orang. Nah, contohnya apa? Kal ilmil waqi' bi ihdal hawasil khams. Seperti ilmu yang didapatkan dengan salah satu indera yang 5. Ya. Baik mendengar, ada orang yang manggil, ya, kita langsung yakin, kita langsung tahu kalau ada orang tua kita yang mendengar tanpa perlu mikir. Ya, kecuali kalau mungkin suaranya pelan dari jauh. Ini dalam keadaan normal, ya. Kemudian suara dengan jelas terdengar di telinga, kita yakin itu ada orang tua yang memanggil. Wal basar, wal lams, wasyam, wasyum, ya, mencium. Ya, di dapur, sedang di tengah rumah, kemudian mencium masakan di dapur. Itu nggak perlu mikir panjang, kita yakin ibu kita sedang masak misalnya, atau istri sedang masak. Wazauq, mencicipi, itu nggak perlu mikir panjang. Ya, manis pedas itu kan ketika makan cabai, kita langsung merasakan, kita langsung yakin kalau itu pedas tanpa memerlukan berpikir. Fa innahu bimujarradil ihsas biha yahsulul ilm, ya, min ghairi tawaqqufin ala nadharin wastidlalin. Ya, tidak perlu mikir panjang, justru aneh ya. Kalau itu harus mikir, itu pedas enggak? Sebentar. Tadi saya makan. Itu malah aneh. Ini salah satu fadlun minallah, anugerah yang diberikan oleh Allah kepada manusia, ya, mendapatkan pengetahuan melalui panca indera tanpa perlu mikir, tanpa perlu berpikir. Nah, contoh lainnya wakal ilmi bi anna nura tuhrik. Seperti kita tahu kalau api itu membakar atau api itu panas. Itu kan nggak perlu mikir panjang-panjang. Tangan kita kenakan api langsung ketahuan. Wa annal hajma shagir la yumkinu an tudkhila fihi hajmal kabir. Ya, ada lubang kecil itu tidak mungkin dimasuki yang besar. Itu sudah bisa tidak perlu mikir panjang, ya. Atau misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2 itu pun doruri, ya, dengan mudah kita menangkapnya. Wa qad yastawi fi hadzal idrak al-kabir wa shaghir. Hal-hal seperti tadi itu yang doruri itu itu statusnya sama bagi orang dewasa ataupun anak kecil. Tentu anak kecil yang sudah mumayyiz, ya. Kalau yang masih bayi mungkin belum sampai ke sana karena perkembangan hawasul khams, perkembangan panca indera itu bertahap, ya. Al-Ghazali itu kalau tidak salah membahas dalam Al-Munqidh minadh dhalal, ya, bagaimana panca indera ini berkembang setahap demi setahap, sedikit demi sedikit, ya. Jadi di awal mula kelahiran kita ya belum sampai kepada alat pengetahuan yang lengkap. Nah, tapi kalau anak kecil yang sudah mumayyiz, ya, yang sudah 10 tahun, 7 tahun, itu sama. Ketika mengetahui hujan, anak kecil tahu itu hujan. Ketika api panas anak kecil, orang dewasa ya sama. Maka di sini disebutkan
Wa qad yastawi fi hadzal idrakil kabiri was fi hadzal idrak al kabiru was shaghir. Bihaitsu law du'iya shaghir li ayadkhula minas saqbi shaghir fil bab la dhahika wa abah. Ya. Anak kecil pun tahu ya, lubang kunci yang di pintu itu tidak mungkin dimasuki oleh sesuatu yang besar. Maka kalau anak kecil suruh masuk ke lubang kunci, ayo masuk, maka akan ketawa ya. Wa abah, dan menolak, karena pengetahuan seperti itu doruri. Kita nggak perlu mikir panjang. Ini kalau badan saya masuk ke lubang kunci bisa nggak ya? Itu nggak seperti itu ya. Kita langsung bisa menangkap kalau tubuh kita tidak mungkin masuk ke lubang kunci. Ya. Li'annahu yudriku anna hadza muhal. Itu pemberian Allah saja ya. Allah memberikan pengetahuan kepada kita secara sekaligus. Ya. Wa annal jismal kabir la yumkinu ayyalija fi tsaqfi shaghir. Ya, itu yang pertama, pengetahuan atau keyakinan yang doruri. Ya, yang kedua ada yang muktasab atau nazori. Ya, muktasab istilah lainnya nazori, ya, lawan dari doruri atau badihi. Ya, tadi istilahnya ilmu doruri atau ilmu badihi. Nah, kemudian ada ilmu muktasab atau ilmu nazori. Kita bisa yakin, sama-sama menghasilkan yakin, tapi tidak semudah kita mengetahui kalau badan kita tidak bisa masuk ke lubang kunci. Ya, perlu proses nazar, berpikir. Maka fahuwa al ilmu natij an nazarin wastidlalin. Ya, ilmu yang dihasilkan, natij itu yang dihasilkan dari proses berpikir dan istidlal, merangkai dalil. Contohnya apa? Kal ilmi bi annal alama haditsun. Bahwa alam ini hadis. Hadis itu wujud ba'dal adam. Ya. Hadis itu baru. Baru itu asalnya tidak ada. Maka para ulama mengatakan hadis itu al-wujudu ba'dal adam. Lawannya qadim, Allah. Kalau Allah laisa lahul adam. La yasbiquhul adam. Tidak didahului oleh tidak ada dan tidak diakhiri oleh dengan tidak ada. Nah, alam ini kita bisa yakin, alam ini baru, alam ini hadis, itu tidak serta-merta ketika diberitahu orang lain. Itu perlu mikir dulu. Ya. Misalnya yang biasa diterapkan oleh para ulama ya, yang dicontohkan, atau dalil kosmologi kalau tidak salah. Kenapa kita bisa mengatakan al-alam hadis? Karena li'annal alam mutaghayyir. Alam ini berubah terus. Ya, tahun lalu, hari ini, dan yang akan datang, alam itu kan terus berubah. Penambahan, pengurangan, perusakan. Makanya wa kullu mutaghayyir haditsun. Setiap yang berubah itu baru. Ya, karena apa? Ada sebelumnya tidak ada. Ya. Kan hadis itu ada wujud ba'dal adam. Adanya itu sebelum, didahului oleh ketidakadaan. Adanya kita itu sebelumnya tidak ada. Ya, adanya bumi didahului ketidakadaan. Berbeda dengan wujudullah. Kalau wujudullah, wujudnya la yasbiquhul adam. Tidak didahului tidak ada. Dan tidak diakhiri juga dengan tidak ada. Ya. Nah, walaupun nanti makhluk itu ada yang abadi, itu pun abadinya karena diabadikan oleh Allah. Makanya manusia kholidina fil. Ada yang kholidina fil jannah, ada yang kholidina fil nar. Itu selamanya. Tapi selamanya itu karena dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, al-alam haditsun ini sesuatu yang yakin benar 100%. Ya, tetapi kita bisa sampai ke sana tidak serta-merta ya, dengan mendengar. Itu perlu mikir dulu bagaimana bisa sampai kepada al-alam hadits. Atau mungkin dalam matematik penghitungan yang agak rumit, itu pun bisa dikatakan yakin, tetapi ilmunya muktasab. Ya, kalau 2 tambah 2 itu mudah. Tapi ketika akar, kemudian pangkat, kemudian apalagi eksposisi dan sebagainya, nah, itu hasilnya kan yakin. Kalau tidak seperti itu kan salah. Tetapi bisa sampai kepada hasilnya itu muktasab. Ya. Perlu dipikir, perlu ada proses sehingga sampai kepada natijah. Kal ilmi bi annal alam haditsun fa innahu wa in kana ilman. Ya, al alam haditsun itu walaupun ilm yakin,
fa innahu yatawaqqafu 'ala nadhar wa dalil. Tapi sampai kepada keyakinan itu, sampai kepada ilmu itu membutuhkan pemikiran dan perlu dalil. Contoh lain, wakal ilmi bi anna majmu'a zawayal musallas yusawi mi'a wa samanina darajah fa innahu wa in kana ilman illa annahu mutawaqqifun 'ala nadhar wa dalil. Contoh lainnya, gabungan atau jumlah sudut segitiga itu 180 derajat Celcius. Ketika kita melihat segitiga, ya, kita belum tentu paham berapa jumlah sudutnya, tidak sekaligus. Ataupun ketika diberitahu kalau segitiga itu sudutnya 180 derajat Celcius. Kok Celsius? 180 derajat. Ya. Tapi kita bisa sampai kepada kesimpulan itu ya setelah dipikir dulu, ya, bahwa setiap sudutnya berapa? 60 derajat Celcius. Ya. Atau contoh-contoh akliyat itu rata-rata seperti ini, ya. Tidak mungkin tidak mungkin satu jasad berada di dua tempat dalam waktu yang bersamaan. Ya. Itu pun bagian dari ilmu, ya. Badan kita, apapun ya, bukan cuma badan kita. Fisik, jasad itu tidak mungkin ada di dua tempat dalam waktu yang bersamaan. Kalau dalam waktu yang berbeda ya biasa ya. Sekarang kita di sini, nanti di tempat lain. Tapi dalam detik ini, ya, fisik atau jasad itu hanya menempati satu tempat. Nah, itu pun yakin. Ya. Lalu bagaimana kalau ada orang yang di sini ada, di Mekah ada, sering kita dengar cerita. Itu bisa jadi bukan yang aslinya, replikanya. Ya. Kalau jasadnya itu tidak mungkin menempati di tempat yang berbeda dalam waktu yang berbarengan. Ya, itu contoh-contoh lah. Itu banyak lah ya dibahas oleh para ulama. Kemudian yang selanjutnya an-nazar. Ya, tadi kita membahas ilmu muktasab. Ilmu muktasab itu ilmu yang dihasilkan dari nazar dan istidlal. Lalu nazar itu apa? Ya. Nazar itu al-fikru fi halil manzur fihi liyuaddiya ilal matlub. Ya. Nazar itu ya kalau diterjemahkan ke bahasa kita agak sulit ya, karena di kita fikir, nanti dalam istilah teori pengetahuan ini itu sering dibedakan nazar dengan fikir. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia ya fikir sama ya. Fikir itu iya, terjemahan yang pasnya saya nggak tahu ada atau tidak ya. Nazar itu ya berpikir. Tapi kalau dalam bahasa Arab, bukan bahasa Arab, dalam istilah teknis usul fikih, nazar itu berbeda dengan fikir, berbeda dengan khayal. Nah, nazar itu apa? Al-fikru fi halil manzuru fi halil manzuri fi. Berpikir terhadap objek yang dia pikirkan, liyuaddiya ilal matlub, supaya sampai kepada tujuan. Misalnya al-alam hadithun. Dia berpikir bagaimana dia yakin kalau alam itu hadis. Nah, itu nazar, ya. Nazar itu al-fikru fi halil manzuri fi liyuaddiya ilal matlub, supaya sampai kepada tujuan. Tapi apakah nazar ini harus menghasilkan yakin? Tidak. Ya, nazar itu bisa yakin, bisa zonni. Ya, tapi kalau nazar yang sampai kepada alam hadithun itu nazar yufidul yakin, yufidul ilma. Tapi nazar juga bisa yufidul dhonna. Ya. Berpikir dalam dalil-dalil tafsili, lalu hasilnya jadi fikih, yaitu an-nazar, kemudian yuaddi ila dhon. Dan itu cukup dalam fikih. Ya, fikih itu cukup zon, tidak perlu sampai yakin. Ya. Karena apa? Yang penting kita bisa beramal. Ya. Beramal itu tidak perlu yakin, cukup zon. Dalam kehidupan sehari-hari, apakah ketika kita beraktivitas itu menggunakan keyakinan nggak? Rata-rata zon. Ya, semuanya zon. Dugaan, bukan dugaan, zon. Ya. Nah, itu nazar. Ya, di sini tidak disebutkan syarat-syarat nazar as-sahih. Ya. Dalam beberapa kitab itu ada. Pertama, kalau tidak salah, al-aqlu. Berpikir itu ya pertama membutuhkan akal.
tanpa akal tidak. Yang kedua, ad-dalil, bukan subhatu dalil. Dalil itu yang sumber atau bahan kita untuk berpikir. Ya. Ada 4 ya. Insya Allah dalam kesempatan ini. Nah itu nazar. Ya. Di sini tidak ada ini ya. Lalu ada fikir. Ini sedikit keluar. Fikir ada khoyal ya, atau takhayyul. Itu sudah jadi bahasa kita ya, jangan berkhayal. Nah, kalau fikir itu harokatun nafsi fil ma'kulat. Itu namanya berpikir. Itu namanya fikir. Jadi ada nazar, ada fikir, ada takhayyal atau khoyal. Ya. Nazar itu tadi apa? Al-fikru fi halil manzur liyu'addiya ilal matlub. Ada fikir itu harokatun nafsi fil ma'kulat. Jadi jiwa kita, akal kita bergerak dalam sesuatu yang makul. Makul itu lawannya mahsus, yang tidak bisa diindra. Berpikir alam ini hadis, itu fikir. Berpikir 2 tambah 2 4, atau berpikir dalam matematik itu semuanya fikir. Lawannya apa? Khoyal. Khoyal itu harokatun nafsi fil mahsusat. Dalam benda yang mahsus, dalam benda yang terindra. Misalnya dia pernah lihat handphone terbaru, iPhone, kemudian handphonenya sudah tidak ada, lalu pikirannya itu berpikir, bergerak dalam handphone tersebut. Itu disebutnya khoyal. Makanya kita sering jangan berkhayal. Jangan berkhayal itu jiwanya sedang bergerak dengan sesuatu yang aslinya terindra. Ya, misalnya kita ke showroom, lihat motor, setelah itu pulang ke rumah, itu kebayang-bayang. Oh, itu motornya tadi warna, itu khoyal. Ya. Karena apa? Harokatun nafsi fil mahsusat. Ya. Bergeraknya jiwa, bergeraknya pikiran dalam sesuatu yang bisa diindra. Ya, di sini tidak disebutkan. Jadi sekali lagi yang mirip-mirip ada nazar, ada fikir, ada khoyal. Ya. Itu sudah jadi bahasa Indonesia semua ya, diserap dalam bahasa Indonesia. Jangan berkhayal. Jangan berkhayal itu berarti dia memikirkan sesuatu yang terindra ya, baik itu masakan, baik itu motor, baik itu mobil ataupun yang lain. Atau misalnya orang yang ditinggalkan oleh anaknya ya, ditinggalkan oleh istrinya, lalu dia terbayang-bayang ya, wajah anaknya, wajah istrinya, itu khayal ya. Karena harokatun nafsi fil mahsusat. Kemudian al-istidlal ya. Al-istidlal itu apa? Tolabud dalil liyu'addiya ilal matlub. Ya. Mencari dalil, mencari pembenaran, bukan pembenaran, mencari sesuatu yang mendukung supaya dia sampai kepada tujuan. Ya. Maka famu'ad dan nazar wal istidlal wahid. Tujuan akhir dari nazar dan istidlal itu sama. Apa? At-tasdik. Ini agak teknis ya. Tasdik itu satu pengetahuan baru. Ya. Istidlal misalnya dalam bab fikih. Ya. Contohnya ada dalil aqimus sholata wa atuz zakah. Istidlal itu bagaimana? Lalu dia merangkai dalil tafsir itu dengan kaidah usuliyah. Ya, aqimus sholata amrun wa kullu amrin wajibun fa iqamatus sholati wajib. Nah, itu disebut dengan istidlal. Tolabud dalil yu'addiya ilal matlub. Supaya dia sampai kepada satu hasil atau kesimpulan. Nah, kemudian ad-dalil. Apa itu dalil? Wa amma dalil fahuwa al-mursid ilal matlub li'annahu alamatun alaihi. Dalil itu yang menunjukkan kepada satu yang dimaksud, tujuan. Ya. Karena dalil itu li'annahu alamatun alaihi. Dalil itu tanda yang bisa menunjukkan kepada tujuan. Walaupun tidak mesti dalil itu kita sampai kepada tujuan, tergantung bagaimana kita memperlakukan dalil.
Maka dalil dalam usul fikih itu madah. Ya, madah itu bahan pokok. Aqimus sholata itu dalil tafsili. Itu bahan pokok. Bisa jadi dia sampai kepada matlub, bisa jadi tidak sampai kepada matlub. Tergantung bagaimana kita memperlakukan dalil tersebut. Ya. Maka dalil itu alamah, tanda. Ya. Tanda isyarat supaya kita bisa sampai kepada tujuan. Ya. Aqimus sholah wa atuz zakah wa atimus siyama ilal lail. Ya. Itu dalil-dalil tafsili. Artinya dia bisa menunjukkan kepada hukum syar'i. Ya. Itu belum jadi hukum syar'i. Hukum syar'i itu wajib, haram, makruh. Dalil tafsili itu dalam Al-Qur'an, dalam hadis baru amar, nahi, ya. Aqimus sholata wa atuz zakata wa atimus siyama, ya. Nah, lalu nanti supaya dia sampai kepada tujuan, kepada hukum syar'i, itu perlu dirangkai dengan yang lainnya. Ya, jadi dalil itu menurut usuli adalah bahan pokok bahannya saja. Jadi madah bukan surah, istilah lainnya. Itu menurut usul fikih. Makanya yang sering membingungkan itu nanti di akhir ada bab al-istidlal. Kalau yang pernah mungkin ya. Apa ta'rif istidlal? Saya dulu kebingungan ya, lama kebingungan. Al-istidlal di akhir. Al-istidlal itu ditakrif para ulama dalilun laisa binassin wala kiyasin wala ijma'. Ya, bukan istidlal yang di sini ya. Ada nanti dalam usul fikih namanya babul istidlal. Rata-rata kitab usul fikih takrifnya itu istidlal di akhir itu dalilun laisa nasson wala ijma'an wala kiyasan. Dalil yang bukan Quran, bukan nas, bukan ijma', bukan qiyas. Lalu pertanyaan kita, memang ada dalil selain yang 4. Maka itu harus berangkat dari takrif dalil. Ya, kalau takrif dalilnya kita pegang, maka bab istidlal dalam usul fikih yang di akhir-akhir itu bisa kita pahami. Ya. Jadi dalil itu pokoknya yang bisa menyampaikan kita kepada tujuan. Baik dalil tafsili Quran Sunnah ataupun usul fikih ataupun kaidah usuliyah itu pun bagian dari dalil. Ya. Pokoknya alamah. Semakin banyak alamah, semakin banyak petunjuk, semakin mudah kita sampai kepada tujuan. Ya. Nah itu dalil di dalam usul fikih. Jadi dalil usul fikih itu Quran Sunnah, teks-teks yang ada di Quran Sunnah, ataupun kaidah usuliyah sendiri. Ya. Nah kalau yang 4, Quran Sunnah itu biasa dinamakan juga masadirul ahkam. Nah kalau masadirul ahkam ya sepakat Quran Sunnah, ijma, qiyas. Tapi kalau dalil dalam istilah usul fikih itu bahan pokok yang bisa menyampaikan seseorang kepada tujuan. Bahannya itu bisa Quran, bisa nas hadis, bisa kaidah usuliyah. Kemudian al-jahlu wa yuqabilu al-ilmal ilma al-jahlu. Lawan daripada ilmu itu jahal. Ya, kalau ilmu itu mengetahui, kalau jahal itu tidak mengetahui. Tapi itu maksudnya jahal basit ya nanti. Maka di sini fal ilmu ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bihi fil waqi'. Oh, ini penting. Ilmu dalam Islam itu mengetahui sesuatu sesuai dengan waqi'. Waqi' ini bukan fakta ya, lebih pasti. Waqi' itu realitas ya. Realitas. Jadi ilmu itu mengetahui sesuatu sesuai dengan realitas sebenarnya. Ya, itu yang disebut dengan ilmu. Maka kebenarannya pun harus kebenaran yang sesuai dengan realitas. Contohnya apa? Kama rifati annan naro muhriqoh. Ketika mengetahui bahwa api itu membakar. Kalau api itu panas, itu ma'rifatul maklum. Kita tahu api itu membakar, kita tahu api itu panas. Nah, pengetahuan kita itu disebut ilmu. Karena apa? Sesuai dengan waqi'.
Wa annal wahida nisful itsnain. Satu itu setengah dari dua. Ini ilmu-ilmu tadi yang doruri, yang dengan mudah kita tangkap. Itu sudah pasti sesuai ya. Dengan cara apapun kita bisa mengkonfirmasinya dengan mudah. Kalau satu itu setengah dari dua. Ya. Wa annal alima hadithun. Begitupun dengan pengetahuan kita bahwa alam ini hadis, baru. Baru itu wujud ba'dal adam. Walaupun pengetahuan, keyakinan kita tentang alam hadisun itu tidak serta-merta kita dapatkan, tapi harus dilalui dengan nazar. Ya. Nah, ilmu itu tadi ya, ilmu itu yang ini, ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bihi fil waqi'. Lalu ada yang disebut dengan jahal, lawannya ilmu, yaitu idraku syai' ala khilafi ma huwa bihi fil waqi'. Ya. Ka idraki ba'dil falasifah annal alam qadimun. Jahal itu kata musannif, menangkap sesuatu tetapi tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Ya, dia ketika melihat alam, lalu berpikir, lalu berkesimpulan bahwa alam ini qadim, sudah ada dari semenjak. Qadim itu tidak didahului oleh ketidakadaan. Artinya alam ini tidak pernah tidak ada. Dari awal alam ini ya ada. Nah, itu jahal. Karena apa? Mengetahui sesuatu atau menangkap sesuatu tidak sesuai dengan realitas, tidak sesuai dengan fakta. Ya. Nah, tapi yang disampaikan musannif itu nanti lebih kepada jahal murakkab. Ya. Karena jahal sendiri kamayan qasimul jahlu ila basitin wa murakkab. Jahal itu kebagi menjadi jahal basit dan jahal murakkab. Ya. Apa jahal basit? Ayajhal, ya. Wa ya'lam annahu jahil. Jadi jahal basit itu dia memang tidak tahu dan dia sadar kalau dirinya tidak tahu. Itu jahal basit. Ya. Atau istilah lainnya rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu tapi dia tahu kalau dirinya tidak tahu. Itu disebut jahal basit. Ya. Ayajhal wa ya'lamu annahu jahil. Dia itu tidak tahu dan tahu kalau dirinya tidak tahu. Ya. Wakila innahu adamul ilmi bisyai. Nah, kadang jahal basit itu dimaknai makna lain. Jadi kalau dalam warokot yang makna kedua, adamul ilmi bisyai. Tidak tahu sesuatu itu jahal. Apa yang ada di langit ketujuh? Tidak tahu, itu jahal. Apa yang sedang terjadi sekarang detik ini di mana misalnya? Di Mekah atau di Papua. Oh, saya tidak tahu, itu jahal. Atau apa yang terjadi detik ini di tempat lain walaupun masih satu kecamatan. Tidak tahu. Itu pun disebut dengan jahal. Jahal itu adamul ilmi bisyai. Pokoknya tidak ada pengetahuan sedikit pun, itu disebut jahal. Ya, disebutnya jahal basit. Kalau jahal murakkab, dia menganggap sesuatu itu benar padahal tidak sesuai dengan fakta. Nah, yang sering terjadi hari ini adalah jahal murakkab. Ya. Jahal murakkab itu idraku syai' ala khilafi ma huwa bihi fil waqi'. Ya. Jahal murakkab itu bisa jadi berdosa, bisa jadi tidak. Ya. Berdosa ketika dia serampangan menghukumi sesuatu padahal tidak cukup data atau informasi sebelumnya. Lalu setelah itu dia menyimpulkan dan salah. Itu salahnya karena serampangan. Tapi bisa jadi tidak berdosa setelah dia benar-benar mengkaji dengan serius, lalu ternyata salah. Yang namanya kemampuan manusia terbatas. Jadi kalaupun salah itu aslinya tidak masalah. Asalkan prosesnya dilalui dengan benar. Wallahu a'lam. Berarti nanti masuk yang ke halaman 30. Mungkin sampai sana dulu insya Allah. Ada yang disampaikan? Ada yang tanyakan? Kalau silakan kalau ada yang mau menyampaikan atau ada yang kurang dipahami dari
Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Silakan, Fadhil. Anda mau tanya tadi agak terlewat di penjelasan tentang nazar dan fikir tadi. Jadi tadi Iya. agak terlewat, Ustadz, jadi belum paham. Kalau dalam istilah usul fikih atau dalam epistemologi Islam, itu ada nazar, ada fikr, ada khayal. Ya, itu 3 hal yang berbeda. Walaupun kadang kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu belum tentu pas ya. Nazar ya bisa kita terjemahkan fikir, fikir pun bisa kita terjemahkan fikir. Nazar itu meliputi khayal dan fikir. Ya. Jadi nazar itu am, di bawahnya ada fikir, ada khayal. Ya. Nah, kalau fikir itu apa? Harokatun nafsi fil ma'kulat. Ya. Berpikirnya, bergeraknya si jiwa kita, si akal kita dalam sesuatu yang makul. Makul itu lawannya mahsus. Mahsus itu yang diindra. Mahsus itu yang bisa dilihat, disentuh, diraba, itu mahsus. Nah, kalau fikir itu kita harokatun nafs, bergeraknya jiwa, ya, bergeraknya akal dalam sesuatu yang bukan mahsus tapi dalam makul. Contohnya berpikir al-alam hadisun. Itu agak sulit kayaknya ya. Berpikir kalau misalnya 5 tambah 5 kali 10 bagi 3 kali, nah, misalnya ya seperti itu. Lalu kita berpikir, dihitung, nah itu disebutnya fikir. Kenapa? Karena bergeraknya jiwa kita itu dalam sesuatu yang makul, bukan mahsus. Nah, ada satu lagi khoyal. Kalau khoyal, harokatun nafsi fil mahsusat. Si akal kita itu bergerak dalam sesuatu yang sesuatu yang terindra. Ya, misalnya motor. Ya, kita habis lihat motor, kemudian motornya tidak ada. Lalu kita memikirkan motor tadi. Ya. Nah, memikirkan motor tadi itu disebutnya khoyal. Karena motor itu bukan yang makul, tapi yang mahsus. Terlihat, teraba. Ya. Itu namanya berkhayal. Sudah jadi bahasa kita ya, berkhayal. Nah, kalau nazar itu mencakup fikir, mencakup mencakup fikir, mencakup khoyal. Ya, itu nazar. Dua-duanya penting. Ya, dua-duanya penting di dalam menghasilkan pengetahuan-pengetahuan. Ya, pengetahuan bisa didapat dengan fikir dalam makulat, pengetahuan pun bisa didapat dari khoyal, ya, dengan berpikir dalam sesuatu yang mahsusat. Cuman kalau dalam konteks pembicaraan kita sehari-hari itu berkhayal itu konotasinya negatif, biasanya jangan berkhayal. Ya. Tapi aslinya tidak mesti negatif ya, cuman dalam konteks kita sudah sering digunakan untuk sesuatu yang negatif. Ya, jangan berkhayal. Apa yang berkhayal? Tapi dalam ilmu pengetahuan itu dibutuhkan juga. Nah, mungkin secara garis besar itu. Ada fikir, ada nazar, ada fikir, ada khayal. Nazar itu pokoknya ini agak susah ya, katanya terulang. Nazar itu pokoknya memikirkan sesuatu supaya sampai pada tujuan. Nah, tapi kalau berpikir dalam yang makulat disebut fikir, berpikir dalam mahsusat disebut khayal. Mungkin seperti itu. Silahkan kalau ada. Mana Ustaz? Iya. Sudah. Al-ilmu dan yakin itu sama persis nggak Ustaz? Soal dalam kaidah, misalnya dalam kaidah usul fikih yang dalam kaidah usuliyah yang al yaqinu la yuzalu bisyak, dia kenapa nggak pakai al ilmu begitu? Tapi kadang seperti antum menjelaskan kayak sama gitu, ilmu dan yakin itu kayak sama, tapi dalam beberapa hal digunakan yakin, dalam beberapa hal digunakan al ilmu gitu. Perbedaannya gimana Ustaz? Kalau saya tidak tahu ya, kalau mungkin perlu dicek lagi. Tapi sejauh ini yang saya tahu itu sama ya.
atau mungkin yakin itu hasil akhir ya, itu perlu dirumuskan lagi. Saya belum baca-baca lagi. Cuman mungkin sejauh ini yang saya tahu sama ya. Tapi ilmu yang bermakna ma'rifatu syai' ala khilafi ala ma huwa fil waqi'. Yakin itu mengetahui sesuatu persis seperti aslinya ya. Nah, kemudian bedanya dengan yakin, wallahu alam, setahu saya itu sama ya. Atau mungkin nanti perlu dicek lagi ya. Tapi ingat, ilmu itu tadi mustarok ya. Ilmu itu mustarok, bisa dimaknai yakin, bisa dimaknai hanya sebatas pengetahuan walaupun tidak yakin, bisa dimaknai sebagai kumpulan pengetahuan-pengetahuan ilmu fikih. Itu kan bukan berarti ilmu fikih berarti isinya yakin semua, kan tidak. Itu tidak ya. Nah, ilmu di sana ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu hadis, maksudnya adalah satu disiplin ilmu di mana dalamnya terkumpul pengetahuan-pengetahuan dalam satu topik. Nah, kalau ilmu yang di sini adalah lebih kepada yakin. Nah, bedanya Pak ada, tapi mungkin tipis ya. Dari sudut pandangnya, wallahu alam, tapi saya belum terlalu paham ya. Sisi bedanya di mana, wallahu alam. Tetapi memiliki persamaan, sama-sama yakin. Ilmu itu ya yakin. Cuman bedanya di mana? Nah, wallahu alam. Seperti ini. Mafhum, masodak, makna dengan mafhum itu ya itu juga. Cuman sisi pandangnya yang berbeda. Maknanya apa? Mafhumnya apa? Maka kata ulama, mafhum itu ya makna. Cuman yang membedakan sisi bi'tibari atau min haitsunya dari mana. Sisi sudut pandangnya dari mana yang membedakan. Tapi kalau bendanya itu juga. Nah, kemungkinan ilmu yakin itu juga. Cuman ada sisi pandang yang bisa membedakan keduanya. Tapi itu saya belum tahu. Wallahu a'lam. Nanti coba dicek. Ada juga i'tiqad ya, itu dalam mustasfa agak panjang masalah i'tiqad. I'tiqad itu bukan yakin. I'tiqad itu bagian dari jahal. I'tiqad itu bagian dari taklid. I'tiqad itu bagian dari jahal murakkab gitu. Itu agak panjang. Ada lagi silakan. Ustaz, kalau ada orang yang disampaikan ilmu, kemudian dia menolaknya karena idroknya dia menolak kebenaran, karena persepsi dia itu disebut jahal murakkab atau gimana, Ustaz? Karena apa? Karena dia mengedepankan idroknya, persepsi dia gitu. Sehingga dia akhirnya menolak kebenaran. Apa disebut jahal murakkab juga, Ustaz? Iya, kalau kita yakin apa yang kita sampaikan itu benar. Ya. Masalahnya kan sering terjadi, menurut saya ini benar. Jadi kalau tidak itu sesat. Kalau secara teori mungkin seperti itu. Orang yang tidak menerima kebenaran itu jahal murakkab karena menurut dia itu tidak benar. Cuman dalam prakteknya itu tidak mudah kita mengenali, apalagi dalam masalah fikih, mana yang benar, mana yang tidak benar itu lebih sulit lagi. Ya. Tapi kalau secara teori seperti itu. Ya. Orang yang dia punya pemahaman lain, ya, dan akhirnya tidak mau menolak yang jelas-jelas itu kebenaran 100%, itu ya jahal murakkab. Misalnya Muhammad KC misalnya, bagi kita itu udah harga mati ya, Rasulullah, kemudian Allah. Dia tidak menolak karena dia menolak karena menurut dia yang benar bukan itu. Bagi kita itu jahal murakkab. Atau bukan dalam masalah agama saja, dalam masalah apapun ya jahal murakkab itu ada. Kita pun disebut jahal dalam ilmu fisika, tapi bukan jahal murakkab, jahal basit. Adamul ilmi bisyai itu ya jahal. Kita tidak tahu teori fisika, teori kimia, ya kita jahal. Nah, kalau kita bicara fisika, ya sok tahu ternyata salah, itu jahal murakkab.
Atau kalau dalam pembagian Al-Ghazali itu ada yang rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang dia tahu dan mengetahui dirinya tahu. Ada orang yang rajulun yadri wa la yadri annahu la yadri. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Itu yang paling parah. Orang yang tidak tahu dan tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Di sini memang sangat ringkas ya. Mungkin nanti dalam kitab yang setelah ini itu lebih luas ya, lebih luas pembahasan tentang pengetahuannya. Nanti pertemuan selanjutnya sudah masuk kepada hukum syar'i, insya Allah. Ustadz, Ya, silakan. kadang ada orang menyampaikan sesuatu yang di luar menurut kita secara adat itu nggak mungkin, Ustadz ya. Misalnya yang Ustadz sampaikan tadi, orang berada di dua tempat pada suatu waktu. Ya. Apakah hal seperti ini langsung kita tolak, Ustadz? Misalnya ada juga, saya tadi baru sholat Jumat di Mekah katanya. Apakah hal seperti ini 100% kita tolak, Ustadz? Ya, mungkin itu. Ini yang ditolak itu dalam satu waktu, Pak. Kalau dalam dua waktu itu tidak ditolak secara kaidah. Jadi dalam detik ini, misalnya jam 6 pas, dia itu ada di sini dan ada di Mekah dan jasadnya yang itu juga. Gitu. Nah itu yang tidak mungkin secara akal. Tapi kalau dalam waktu yang berbeda, itu sangat mungkin secara akal ya nggak ada masalah. Misalnya jam 6 di sini, jam 6 lebih 5 sudah ada di tempat lain. Nah, itu mungkin. Atau di waktu yang sama dia di sini, adapun yang di tempat lain itu mirip seperti dia tapi bukan dia. Itu pun mungkin. Nah, tergantung nanti ketika dalam menit yang sama ada di Mekah, itu maksudnya apakah orang itunya juga atau bisa jadi yang mirip dengan dia. Itu perlu diklarifikasi. Ya. Atau bisa jadi dalam detik yang sama. Makanya misalnya ada orang mengatakan, barusan saya sholat Jumat di Mekah. Barusan itu kan tadi. Itu secara akal ya bisa saja. Cuman secara adat agak jarang. Tapi ketika bertentangan dengan adat itu kan kebiasaan yang berulang-ulang. Adat itu gaya gravitasi. Sesuatu yang bertentangan dengan adat itu sangat mungkin secara akal. Mukjizat itu kan bertentangan dengan adat. Adatnya itu api itu membakar. Nabi Ibrahim kena api tidak terbakar. Tongkat itu secara adat tidak berubah jadi ular. Tapi mukjizat Nabi Musa jadi ular. Nah, kalau berbeda dengan adat itu mungkin. Kalau kita menolak itu mukjizat bisa ditolak. Nah, yang tadi itu hukum akal dengan asumsi badan yang itu juga dalam detik itu juga berada di dua tempat yang sama. Tapi kalau dalam detik yang berbeda itu mungkin. Atau detik yang sama tetapi jasad yang berbeda tapi mirip, itu pun mungkin. Mungkin seperti itu ya. Allahu a'lam. Atau ada lanjutannya? Maksud saya, Ustadz, yang seperti itu bisa terjadi, Ustadz ya. Artinya di luar di luar kemampuan manusia gitu ya, Ustadz ya. Iya. Kalau mungkinnya sangat mungkin ya, Pak. Nanti tergantung apakah orang percaya atau tidak. Kalau mungkinnya sangat mungkin ya. Tapi kalau apakah nanti orang percaya atau tidak itu hal yang berbeda. Kadang orang sulit mempercayai. Masa dalam sekian detik orang sudah pindah di tempat yang jauh misalnya. Tetapi kalau secara hukum akal ya mungkin saja. Yang tidak mungkin itu secara hukum adat. Hukum adat itu seperti tadi ya, hukum adat itu api membakar, kemudian minum air menjadi segar, itu hukum adat. Tapi bisa jadi api tidak membakar dan itu tidak bertentangan dengan hukum akal. Nabi Ibrahim dibakar tapi tidak terbakar. Ya, dikenain api tidak terbakar.
kemudian laut terbelah, itu kan menyalahi adat kebiasaan. Ya. Dalam adatnya itu ya laut ya seperti itu, ya. Tiba-tiba terbelah. Nah, itu tergantung apakah percaya atau tidak dengan mukjizat. Kalau orang beriman berarti percaya, kalau yang tidak beriman tidak percaya. Tapi itu karena nabi. Kalau bukan nabi, maka tidak, orang yang tidak percaya ataupun yang percaya itu tidak sampai kepada derajat kafir, ya. Itu dua hal yang berbeda. Ada lagi? Ya, Ustaz. Ya, Itu sama kayak saya suka perhatikan hal-hal fikih itu kadang apa ya, sedikit suka kayak berbeda dengan orang-orang tasawuf gitu. Jadi fikih itu bahas-bahas yang jelas. Kalau tasawuf kayak kalau dibahas pakai fikih juga kayak seperti nggak nyambung gitu saja. yang mana ya? Ya misalkan apa ya? Ya kayak karomah, kayak apa ya? Iya, Hmm, ya kayak karomah ulama gitu, Ustaz. Karomah wali gitu. Itu kan kalau secara zahir dibahas kayak tidak mungkin gitu. Tetapi terjadi begitu kan. Iya. Ya memang kalau dengan cara pandang fikih agak sulit ya, agak sulit mungkin. Ya. Tapi dengan cara pandang, mungkin itu masuknya dalam kajian akidah mungkin ya. Kan mukjizat, karomah, maunah itu kan lebih banyak dibahas dalam ilmu akidah. Ya. Kalau ilmu kalam itu kan ya bagian dari akidah itu biasanya membicarakan tentang hukum adat, hukum akal. Nah itu bisa masuk, ya, bisa masuk. Kalau dalam fikih itu kan yang dibahasnya hukum syar'i. Kan hukum itu ada hukum akli, ada hukum syar'i, ada hukum adat. Nah, ilmu kalam itu banyak membahas hukum akli dan kadang menyinggung hukum adat. Nah, kalau hukum syar'i itu dalam fikih, ya, mungkin agak sulit ya. Orang yang hanya pendekatan fikih itu menjangkau hal-hal seperti itu mungkin bisa jadi bertentangan. Tapi penting kita itu meluaskan pandangan, bukan hanya fikih saja. Itu kalau hanya kita pendekatannya fikih saja ya bakal banyak benturan juga, bakal banyak benturan. Allahu a'lam. Mungkin yang jadi yang perlu dibedakan itu antara karomah dengan apakah dia mendapatkan karomah atau tidak. Kalau karomah ada, itu salah satu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, siapapun mengakui, ya. Tetapi apakah dia mendapatkan karomah atau tidak, nah itu yang orang bisa berbeda pendapat. Orang yang tidak mengimani dia tidak dapat karomah tidak ada masalah sama sekali. Yang jadi masalah ketika tidak menerima karomah, bahwa karomah itu tidak ada. Nah, itu masalah. Tapi apakah dia yang dapat karomah atau tidak, itu yang tidak percaya pun tidak masalah. Mungkin mungkin perlu dibedakannya seperti itu. Allah. Sama seperti, maka sering perlu dibedakan antara teori dengan praktek ya. Teori itu kadang ideal, tapi dalam praktek itu kadang tidak mesti. Ilmu hadis itu syaratnya 5. Hadis sahih itu syaratnya 5. Kalau kelima tersebut dipenuhi dengan benar, maka 100% hadis tersebut sahih. 100% hadis tersebut bisa disandarkan kepada Rasulullah. Tapi dalam prakteknya mendapatkan data yang full, yang lengkap, itu agak sulit. Makanya ijtihad tashihul hadis wa tad'ifu itu donni. Karena dalam prakteknya tidak mendapatkan informasi yang benar-benar lengkap 100%, sehingga kita mengatakan itu yakin. Ya. Tapi kalau teorinya sendiri, kalau hadis itu diriwayatkan mutasil, sikoh, adil, ya, dobit, garis sudud, wal illah, kalau itu terpenuhi, maka secara teori benar 100%.
Tapi dalam tatbiknya, dalam prakteknya itu tidak sampai seperti itu. Makanya sering jadi perdebatan apakah hadis sahih itu yufidul qat'a atau dhanna. Kalau secara teori bisa jadi qat'i, tetapi dalam prakteknya itu jadi dhon. Allahu a'lam. Ada lagi? Insyaallah. Pekan depan masuk halaman 30. Cukup mungkin ya? Tidak ada lagi? Ya, kalau tidak ada untuk pekan ini kita cukupkan sekian. Insya Allah pekan depan seperti biasa ya, Sabtu pagi dengan Sabtu siang kalau tidak ada gangguan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz.